Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakim Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz ya? Sehat, baik. Ya, alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Ya, amin. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Tentang akidah menjadi dasar seluruh amal. Ya, akidah sebagai dasar seluruh amal. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang akidah menjadi dasar seluruh amal. Akidah berasal dari kata auda yaqidu, berarti mengikat dengan kuat. Secara bahasa, akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati seorang muslim terhadap keesaan Allah, sifat-sifatnya, malaikatnya, kitab, Rasul, dan hari akhir, takdir, baik yang buruk maupun yang baik. Akidah menjadi dasar seluruh amal. Sebab tanpa akidah yang benar, amal seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan kita. Maka mari kita luruskan akidah kita. Karena dengan akidah yang benar itulah kita berharap amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau akidah itu melenceng, ya kita jangan berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswalakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk mengetahui dan memahami makna kalimat la ilaha illallah sebelum kita beramal. Dalam hadis sahih Bukhari nomor 25, Muslim nomor 22, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga.
Keikhlasan dalam hal kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapannya, tetapi keyakinan yang mantap dan membuang segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan meneguhkan ibadah, dan kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Ahmad nomor 3672, kita juga diberikan pelajaran. Khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perkataan yang terbaik yang pernah aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Kalimat ini menjadi warisan para nabi, bukan sekedar zikir. Kita sering zikir la ilaha illallah, melainkan pondasi seluruh amal yang kita lakukan. Maka kalau kita sering mendengar hadis Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Syahadat di sini diletakkan pada kalimat pertama, karena syahadat itu menjadi inti akidah, menjadi pondasi bagi seluruh rukun Islam yang ada. Karena tanpa akidah yang benar, ibadah yang lain tidak sah. Ini kita sebagai orang muslim harus pahami itu. Karena dengan akidah yang benar itu, seorang muslim akan mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Allah itu siapa? Kita memiliki tujuan yang jelas dalam beribadah dan beramal. Dengan akidah yang benar kita selamat dari kesesatan dan kekufuran. Ini pentingnya kita memahami akidah. Dengan akidah yang benar kita menjadi pribadi yang istiqomah. Kita beramal hanya untuk Allah, kita beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Saudaraku, maka mari akidah kita betul-betul kita kuatkan, kita luruskan. Karena semua amal yang kita lakukan sangat tergantung benar atau tidaknya akidah yang ada pada diri kita. Kemudian ayat tadi dilanjutkan, wastaghfir litambika, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Ayat ini walaupun khitabnya pada Rasulullah SAW, padahal beliau manusia yang maksum, terjaga dari dosa. Namun Allah tetap memerintahkan pada beliau untuk istighfar. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu berlaku bagi setiap manusia. Istighfar memperkuat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Seorang mukmin harus selalu rendah hati, tidak merasa suci. Itu pentingnya kita sering beristighfar. Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 6307
beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat pada Allah dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Kalau Nabi saja yang terjaga dari dosa, jelas surganya, itu banyak istighfar. Maka apalagi kita ini sebagai hamba biasa, sebagai manusia biasa, maka mari kita berbanyak istighfar. Kita mohon ampun pada Allah dari dosa-dosa kita. Kemudian dilanjutkan ayat tadi, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga memohonkan ampun bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perintah ini mengajarkan pada kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk memiliki kepedulian pada sesama. Kita peduli pada sesama muslim dengan selalu mendoakan pada saudara-saudara kita muslim di seluruh dunia ini. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus punya rasa kasih sayang pada sesamanya, dan juga menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah pada hambanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa hati kita bersih dari kedengkian, dari iri pada sesama muslim. Maka kalau kita membaca dalam hadis At-Tabrani nomor 9128, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wal mu'minat hasanah. Barang siapa memohonkan ampun bagi seorang muslim, mukmin, laki maupun perempuan, maka Allah menulis baginya satu kebaikan untuk setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Padahal orang beriman, orang Islam sejak zaman Nabi sampai akhir zaman sangat banyak. Maka kita sering berdoa pada Allah, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ini sangat penting bagi kita. Doa ini mencerminkan kasih sayang kita pada sesama. Maka mari kita amalkan. Kemudian dilanjutkan firman Allah tadi, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswalakum. Allah menutup ayat ini dengan penegasan bahwa ilmunya meliputi seluruh keadaan manusia. Mutaqabbalakum itu tempat bergerak, beraktivitas, kita bekerja, usaha, atau dalam perjalanan. Ini dalam pengawasan Allah. Maka kita jangan coba-coba merasa sepi dari pengawasan Allah SWT. Maswakum, tempat tinggalmu di mana, tempat istirahatmu di mana, sampai kita nanti, sampai akhir kehidupan bagaimana, itu Allah Maha tahu. Maka ayat ini mengingatkan pada kita sebagai manusia, kita harus merasa diawasi oleh Allah SWT setiap gerak kita dan diam kita. Ini buah dari akidah yang benar, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Akidah atau tauhid itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka Nabi itu 13 tahun ketika masih di Mekah, yang dikuatkan pada sahabat adalah akidah. Maka kita jangan sampai akidah kita itu lemah.
setinggi apapun amal yang kita lakukan, kalau akidah kita lemah, jangan harap rapuh. Maka kerapuhan amalan yang kita lakukan itu terletak pada kuat dan tidaknya akidah kita. Maka mari kita betul-betul kuatkan akidah kita. Karena apapun amal yang kita lakukan tanpa akidah yang benar, kita harus yakin Allah tidak akan terima amalan kita. Bagaimana Allah akan menerima amal kita sedang akidah kita aja melenceng? Juga pelajaran yang kita ambil, kita sebagai orang yang Islam, mengaku beriman, harus banyak introspeksi dan banyak istighfar pada Allah SWT. Kita jangan merasa bersih, jangan merasa tidak punya dosa. Kita ini banyak kesalahan dan dosa kita. Dan juga pelajaran yang bisa kita ambil, kita sesama mukmin secara muslim, kita kalau ingin iman kita sempurna, mari rasa cinta kasih kita pada sesama muslim, sesama mukmin terus kita kuatkan. Kemudian yang terakhir, pelajaran bisa kita ambil dimanapun kita berada, kita ini di bawah pengawasan oleh Allah SWT. Maka kita mari, karena kita ini dimanapun terawasi oleh Allah, kita hati-hati, baik dalam ucapan, dalam perbuatan. Mari betul-betul kita tata dengan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Begitulah saudaraku, semoga sedikit ini kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Atau Anda dapat melakukan panggilan WA. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Tunggal di Tulung, Mas. Ya, silahkan Pak Tunggal. Begini Ustaz, kemarin itu kan ada anak murid SMP itu, dianya itu bisa ngomong-ngomong sama makhluk halus dan dia ketakutan. Itu ditinjau dari Islam gimana dan gimana cara menghilangkannya itu. Saya udah tahu kedua kali. Yang pertama itu sekarang udah besar, udah sekolah SMA, udah hilang sendiri. Nah ini ada lagi gitu. Jadi dia tuh bisa melihat makhluk itu dan bisa ngomong-ngomong gitu lah. Cara menghilanginya gimana? Gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita mendengar ya, manusia bisa ngomong dengan makhluk halus. Ini secara akidah Bapak ya, ini sudah kebohongan. Maka harus kita buang jauh. Kita buang secara jauh. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi kalau namanya makhluk halus itu kan gaib. Tidak ada yang tahu gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja itu utusan Allah. Beliau tidak akan mengerti yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka harus kita bersihkan dari hati kita. Maka kita jangan termakan oleh isu-isu seperti itu. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa itu satu kebohongan-kebohongan. Jadi kita jangan percaya. Maka kalau kita percaya dengan itu berarti akidah kita sudah rusak. Kita harus yakin kunci yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Manusia tidak akan pernah tahu. Maka kita dalam menjaga hati kita, jangan percaya dengan omongan-omongan seperti itu. Mesti ada sebab lain. Kadang-kala orang delming aja dikatakan secara dengan makhluk gaib, kadang-kala kan begitu. Jadi begitu Bapak, jadi dalam rangka menjaga akidah kita, jangan percaya dengan isu-isu yang seperti itu. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustaz. Dari hamba Allah ini Ustaz, mohon dijelaskan cara menjaga akidah Ustaz di situasi sekarang ini yang banyak muncul fitnah di antara sesama muslim. Untuk tausiahnya. Jadi kita punya kewajiban yang sama dalam menjaga akidah kita ini. Jadi kalau kita ini dalam menjaga akidah itu yang pertama, kalau dari sisi adatiyahnya, insya Allah kita tidak. Kita beribadah pada makhluk, baik itu benda mati maupun benda hidup. Kita sebagai orang muslim insya Allah tidak. Kemudian kita juga harus mewaspadai tentang jangan sampai terjerumus dalam asyirku fis sifat. Tidak ada makhluk di dunia ini yang punya sifat seperti sifat-sifatnya Allah. Apapun itu bentuknya, maka harus kita buang jauh-jauh. Kalau ada benda atau manusia yang seolah-olah mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, itu jelas kebohongan. Ini akidah masalahnya. Bentuk apapun itu, benda itu, baik makhluk hidup maupun benda mati juga. Kemudian dalam hal isti'anah, kita berdoa. Kita jangan berdoa pada selain Allah SWT. Kita langsung mohon pada Allah SWT. Karena zaman sekarang marak sesuatu jadikan perantara. Kemudian juga kita jaga diri kita supaya kita itu tidak jatuh pada kesyirikan dalam fil ahkam, aturan hukum. Kita harus yakin aturan terbaik adalah aturan Allah. Hukum terbaik adalah hukum Allah. Ini harus menjadi keyakinan yang mantap. Nah, kalau sekarang banyak fitnah-fitnah, ya memang begitu. Kita sebagai seorang mukmin yang berpegang teguh pada akidah akan banyak menghadapi ujian-ujian. Dan ini kita harus yakinkan pada diri kita. Maka tugas kita sebagaimana firman Allah, alaikum anfusakum. Wajib bagi kamu menjaga dirimu. Kita jaga akidah kita supaya bersih dari syirik. Kita jaga ibadah kita supaya tetap lurus. Kita jaga akhlak kita supaya tetap bagus.
Maka lanjut ayat tadi, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memandaratkan kamu orang-orang yang sesat, membuat fitnah dan lain sebagainya, tidak akan berpengaruh selama kita berpegang teguh pada petunjuknya. Namun kalau kita sudah kendor dalam berpegang pada petunjuk Allah dan Rasulnya, tanpa fitnah pun kita sudah akan rusak. Namun kalau kita dalam hidup ini pegang teguh pada petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah, Allah yang akan menjaga kita. Itu yang harus kita yakinkan pada diri kita dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Ya, dari siapa, di mana? Bapak Mustafa. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sunarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Semoga Ustaz Sunarno beserta Mas Fatih selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehingga bisa memberikan pencerahan pada saya setiap bisa saya simak Ustaz. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu mohon dijelaskan yaitu surat Muhammad ayat 22 dengan 23 yang berkaitan dengan ancaman memutus silaturahmi Pak Ustaz. Itu saja yang saya sampaikan. Atas dasar Pak Ustaz Rano, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Muhammad, surat ayat ke-22 dan 23. Ustaz. Ya. Jadi dalam ayat ini ya, kalau kita memahami ayat ini kita harus membaca ayat di atasnya. Jadi ayat di atasnya itu ayat 21. Dalam ayat itu Allah firmankan, ta'atun wa qaulun ma'rufun fa idza azzamal amru falau sataqullaha lakana khairal lahum. Itu ya. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Jadi ketaatan pada Allah dan Rasul, ucapan yang baik itu yang lebih baik untuk kita. Apabila tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Kalau sekarang kan perang kita melawan hawa nafsu. Di negeri ini kita kan di negeri yang damai. Kita pun juga tidak menyukai hawa nafsu kita. Kita taat pada aturan, bicara kebaikan, berbuat kebaikan. Itu kalau menurut hawa nafsu kita kan kita malas biasanya. Kita tidak suka. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka ayat 22-nya, fahal asaitum intawallaitum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, wala, jadi wali, seperti ada wali kota, itu, apakah kamu akan berbuat kerusakan? Maka kita berkuasa di sini, tentu kita tidak mesti jadi penguasa artian formal. Contoh saja kita dalam kepala rumah tangga itu, kan kita yang menguasai rumah tangga itu. Maka kalau kita itu sebagai kepala keluarga, jangan bikin kerusakan. Jangan bikin kegaduhan. Jangan merusak ketentraman keluarga. Kita nggak usah berpikir yang terlalu jauh.
Jadi secara pribadi kita ini juga sebagai kepala keluarga, kan kita ini yang memimpin. Penguasa itu kan harusnya memimpin. Maka kita jangan bikin kerusakan. Mari kita tata keluarga kita. Lah kalau jadi pemimpin beneran, ya kita dituntut untuk bisa memimpin yang kita pimpin. Jangan berbuat kerusakan aturan, kerusakan yang lain. Kemudian di sini juga wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus hubungan kekeluargaan silaturahmi. Karena salah satu kerusakan yang ada adalah merusak hubungan silaturahmi. Itu kerusakan yang mestinya kita bangun kasih sayang di antara sesama, apalagi pada keluarga, apalagi pada saudara. Lah ini kita dalam perbuatan kita, omongan kita, perilaku kita menjadi penyebab rusaknya kekeluargaan itu. Rusaknya hubungan antara kita. Itu tidak boleh. Kemudian ayat 23-nya, ulaikal ladzina la'anahumullah na'udzubillah min dzalik. Ini kan akibatnya. Maka kita akhirnya fa'asamma wa'ama absarahum. Kita ditulikan. Kalimatnya di sini asamma itu ditulikan. Walaupun kita punya pendengaran, tapi nggak bisa mendengar kebaikan. Kebaikan nggak pernah masuk pada telinga kita, walaupun kita dengar. Kita ditulikan telinga kita, dibutakan mata kita. Ini maksudnya apa? Kita tidak bisa menjadi baik walaupun banyak mendengar nasihat dari ayat, dari hadis. Tidak bisa jadi baik karena apa? Kita ditulikan. Pendengaran kita tidak berfungsi. Walaupun mendengar suaranya, tapi tidak bisa mengambil inti dari apa yang kita dengar. Mata kita melihat sesuatu, tidak bisa mengambil pelajaran dengan apa yang kita lihat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Bapak diantaranya, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustaz, ini juga masih terkait tema bagaimana dengan para koruptor di negeri ini Ustaz, apakah akidahnya juga sudah menyimpang? Mohon tausiahnya. Tidak hanya koruptor, kita pun juga begitu. Kalau kita suka menyimpang, itu berarti akidah kita sudah rusak. Siapapun itu, bentuk pelanggaran, bentuk penyimpangan, bentuk kemaksiatan, apapun itu yang dilakukan, itu intinya kan dari akidah. Intinya dari akidah. Karena apa? Manusia hanya takut pada manusia, bukan takut pada Allah. Maka kalau orang itu takutnya hanya pada manusia, mesti banyak pelanggaran. Tapi kalau kita itu takut pada Allah, mesti merasa terawasi, maka kita hati-hati. Kita hati-hati. Maka siapapun itu yang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, kemaksiatan, itu intinya satu, akidahnya yang rusak. Maka kita dalam hidup ini, prioritas yang harus kita jaga adalah akidah kita. Karena kalau akidah itu, kita merasa terawasi. Dalam ayat lain Allah kan firmankan,
Allah itu yang menciptakan manusia. Inna khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Akulah Allah yang menciptakan manusia itu. Dan aku lebih mengetahui apa yang terlintas dalam hatinya. Jangankan yang sudah dindohirkan, yang masih dalam dada saja Allah itu mengetahui. Nah ini yang harus kita kuatkan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kita, akidah kita kuatkan, sehingga kita bisa meminimalkan pelanggaran-pelanggaran ini manakala akidah kita kuat. Begitu, semoga bisa kita amalkan. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah ingin menanyakan terkait sholat Ustadz. Setelah sholat, saya sudah salam tetapi kentut dan saya lanjutkan tetap membaca dzikir dan doa yang lain. Walaupun sudah kentut, apakah masih boleh membaca dzikir dan doa Ustadz? Mohon tausiahnya. Boleh, karena hadas kecil, kentut itu kan untuk ibadah, untuk sholatnya. Nah kalau sudah selesai berhadas, kita dzikir, doa, boleh. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Subono di Ngawi. Ya, silakan Bapak. Ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Saya mau tanya tuh di surat Al-Baqarah ayatnya tahu 17 atau 18 yang berbunyi Summum bukmun yumfahum la yarji'un. Mohon terjemahan dan maknanya Ustaz. Baca jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Baqarah berapa? 17 atau 18 summum bukmun yumfahum la. Ya. Jadi Bapak ya, jadi ayat ini masih ada kaitan ayat di atasnya. Lah ayat ini summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta. Jadi kalau di sini tuli itu bukan berarti tuli tidak mendengar suara. Mereka itu mendengar suara, namun seolah-olah tidak mendengar. Jadi mendengar nasihat agama tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Ayat ini berlaku untuk kita. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kita banyak mendengar ayat Allah diperdengarkan pada kita. Kita banyak mendengar hadis dibacakan pada kita. Kita dengar secara zahirnya. Namun kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar itu. Maka mendengar kita kan sama dengan tidak mendengar. Ini yang kita takutkan pada diri kita. Maka kita jangan sampai terjadi seperti ini. Bisu bukan berarti tidak bisa bicara. Bicara yang lain bla 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 bisa lancar. Namun untuk bicara kebaikan nggak pernah keluar dari lisannya. Bicara kebenaran, kebaikan nggak pernah bisa keluar dari lisannya.
Apa gunanya kita bisa bicara? Berarti kan seperti orang bisu. Wong Allah berikan kita untuk bisa bicara itu supaya bicara yang baik-baik. Kalau bicara yang buruk, bicara yang nggak ada manfaatnya itu sangat lancar sekali. Tapi dikala kita supaya bicara kebenaran, kebaikan, nggak bisa keluar dari lisan kita. Naudzubillah ini. Maka kita sebagai orang muslim, mari kita jaga. Buta juga begitu. Kita bisa melihat segala sesuatu yang kita lihat. Warna merah, hijau, dan lain sebagainya. Namun kita tidak bisa melihat ayat-ayat kauniyah yang di sekitar kita. Padahal apa yang kita lihat itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik dengan harapan kita melihat itu bisa mengambil ibrah dari kebaikan itu. Kalau yang kita lihat itu satu keburukan, kita bisa mengambil ibrah. Jangan sampai kita terjatuh pada keburukan sebagaimana yang kita lihat. Namun kalau kita itu melihat keburukan kok tidak ada perubahannya, malah ditiru apalagi. Kita melihat kebaikan-kebaikan di sekitar kita, kita tidak bisa mengambil pelajarannya. Kenapa orang itu bisa jadi baik? Tentu karena taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga mata ini melihat seperti tidak melihat. Itu di antara inti yang harus kita perhatikan pada diri kita. Maka ya tidak bisa kembali pada kebenaran. Naudzubillah. Maka ini mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita masing-masing. Begitu, semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Saya mempunyai keponakan yang non-muslim dan dia akan menikah. Dan kami diundang di acara lamarannya dan hari pernikahan. Bolehkah kita menghadiri acara tersebut, Ustadz? Iya, jadi walaupun non-muslim, selama pelaksanaannya tidak ada di tempat ibadah mereka, boleh datang di rumahnya. Dan juga selama di situ tidak ada ritual-ritual mereka. Jadi selama tidak ada di tempat ibadah mereka dan tidak ada ritual-ritual yang menjadi ajaran mereka, silahkan datang sekedar untuk menyaksikan. Jadi nggak ada larangannya. Namun kalau sudah itu ada ritualnya di tempat ibadah mereka, kita nggak perlu datang. Jadi kalau di rumahnya aja boleh datang. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, pertanyaan dari Pak Supriyono sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada Fajriyah kali ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan terkait materi Ustadz. Ya, saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jadi betapa pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Maka mari betul-betul kita kuatkan akidah kita. Jadi kita kalau akidah ini lemah, mudah sekali untuk melanggar. Adalah apa saja itu. Kita takutnya hanya pada manusia, tapi nggak takut pada Allah. Kita hanya merasa terawasi oleh manusia, tapi tidak merasa terawasi oleh Allah. Ini kalau akidahnya kita lemah, apalagi sampai rusak. Maka mari betul-betul akidah ini kita kuatkan pada jiwa kita. Ingat, kalimat la ilaha illallah itu inti dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Semoga mendapat jadikan pelajaran Ustadz. Ya. Peringatan juga sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajriyah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV.
Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.